Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar, yang maha kuasa, yang awal dan akhir, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Puji Tuhan, maju dalam kegerakan daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana, yaitu baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari, karena kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita, bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, silakan di subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, di like, dikasih jempolnya, dan di follow ya, di follow. Dan kami sangat menghargai, mengapresiasi setiap penghargaan yang saudara berikan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan maju dalam kegerakan ini, saudara ya. Saudara baca Alkitab di rumah Anda minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Puji Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita akan masuk dalam kajian Alkitab pagi hari ini ya. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Yesus. Beri kami karunia, urapan baru dari kuasa Roh Kudus, agar kami mengerti rahasia kerajaan Allah. Bukakan kebenaran surgawi bagi kami, agar kami memahami isi kitab suci. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak mengizinkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa setan, kuasa roh jahat datang merampas benih kerajaan Allah. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berserah hanya kepada Tuhan. Segala kebebalan hati, kebodohan, kesombongan, dan keangkuhan hati manusia yang menolak kebenaran Injil Kerajaan Allah, kami tundukkan di bawah kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berserah hanya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, salam kenal ya buat sahabat-sahabat yang baru pertama kali ada bersama-sama. Juga terima kasih ya buat Ibu Mika May yang sudah menabur bintang. Tuhan Yesus balas berkat. Kali ini kita akan mengkaji Lukas pasal 2 ya, kelahiran sang juru selamat. Dan kalau saudara ada pertanyaan diskusi tentang Alkitab di bagian ini, saya akan menjawab. Kita akan belajar bersama-sama ya, sama-sama belajar. Saya juga masih belajar ya, sampai sekarang kita belajar terus. Puji Tuhan, saya akan membacakan bagi kita sebelum kita akan membahasnya bagian per bagian atau ayat per ayat atau perikop per perikop ya. Buka hati saudara, mari terima kebenaran firman Tuhan dengan rela hati ya. Puji Tuhan. Oke, Lukas pasal 2. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya ia didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
Di daerah itu gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepadaku." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar. Dan mereka melihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar-benar saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri
supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarganya dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran dan akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Nah, kita akan mengkaji Lukas pasal 2 ini ya, saudara-saudara. Ini tentang kelahiran juru selamat. Mari kita belajar bersama-sama ya. Nah, kita melihat di Lukas pasal 2 ini tentang kelahiran Yesus Kristus ya, kelahiran Yesus Kristus. Gembala-gembala yang menjadi saksi mata menyaksikan, dan pengalaman Yesus Kristus sampai usia 12 tahun ya, dia ke bait Allah ya. Jadi kita melihat di sini Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias. Jadi di sini disampaikan penggenapan nubuatan tentang Yesus Kristus. Nah, kita tahu bersama-sama bahwa Lukas adalah seorang dokter. Lukas ini murid Tuhan yang luar biasa karena dia punya pendidikan dokter. Dia juga punya pendidikan ya, yang membuat dia menulis dari perspektif sejarah yang sangat luar biasa. Nah, tujuan Lukas menulis ini menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Yesus adalah juru selamat bagi semua umat manusia. Yesus Kristus adalah bukti kasih Allah akan dunia ini. Nah, di pasal 2 ini
fokus pada peristiwa-peristiwa awal ya, kehidupan Yesus Kristus yang menggenapi nubuatan perjanjian lama tentang Mesias. Nah, jadi kita akan melihat ya bahwa kita akan membahas kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem, kabar sukacita kepada para gembala, Yesus disunat dan dipersembahkan di Bait Allah, dan Yesus yang berusia 12 tahun di Bait Allah. Nah, mari kita melihat bersama-sama ya. Di ayat 1 sampai 3 di sini dikatakan Kaisar Agustus. Ya, Kaisar Agustus memerintahkan sensus yang secara providensial yang membawa Maria dan Yusuf ke Bethlehem sesuai dengan nubuat Mika pasal 5 ayat 2. Ya, di Mika pasal 5 ayat 2 kita melihat ya sering dibacakan di dalam ibadah-ibadah Natal. Mika pasal 5 ayat 2 ya. Di sini dikatakan kalau di kitab sini mulai ayat 1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini nubuatan mesianik yang digenapi lewat peristiwa kelahiran Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus harus Maria dan Yusuf harus ke Bethlehem karena pada waktu itu ada sensus ya, karena mereka keturunan Daud maka mereka harus ke Bethlehem, saudara ya. Nah, sensus ini punya catatan di luar Alkitab, saudara ya. Ya, jadi Kaisar Agustus mengadakan sensus itu ada catatan sejarahnya. Kalau kita melihat bahwa Kaisar Agustus ini yang memerintahkan, dan pada waktu itu yang berkuasa Herodes Agung, maka diperkirakan ya Yesus lahir itu antara tahun 6 sampai tahun 4. Ya, jadi zaman sebelum Masehi itu tahunnya turun-turun sampai tahun 0 ya. Jadi dari tahun 6 sampai tahun 4, saudara-saudara. Nah, ini kita lihat menarik sekali ya. Yusuf dan Maria mentaati perintah pemerintah ya, menunjukkan ketundukan dan ketaatan mereka pada otoritas pemerintah yang ada. Nah, kita lihat di sini Yesus lahir dalam kesederhanaan, dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di palungan. Lampin ini ya kain yang biasa juga dipakai untuk membungkus domba baru lahir. Ya, waktu domba baru lahir dibungkus, dibersihkan dengan lampin, saudara-saudara. Dan palungan adalah tempat makanan hewan atau tempat makanan domba. Jadi memang Yesus tidak dikatakan lahir di kandang domba secara eksplisit, tapi dari pendukung-pendukung yang ada di sini bahwa Yesus dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di palungan menjadi indikasi yang kuat bahwa Yesus benar-benar lahir di kandang domba. Nah, kenapa Yesus harus lahir di kandang domba? Nah, ini pertanyaannya. Apakah Yesus tidak ada cara lain ya? Jadi mereka pergi ke cari tempat rumah-rumah, tidak ada rumah yang menerima mereka karena penuh ya. Ya barangkali karena orang pada mudik semua ya, pulang kampung karena ingin sensus ya, disensus sudah. Pada pulang semua. Jadi penginapannya penuh dan mereka sudah waktunya bersalin, akhirnya bersalinnya di suatu kandang ya, dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di palungan. Bukan tanpa maksud, saudara, Yesus lahir di kandang. Coba kita lihat sekali lagi di Mika ya.
Nah, di Mika ini ada nubuatan kepada Yehuda, kepada Yerusalem ya. Di sini di ayat 8 dikatakan, "Dan engkau hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem." Ya. Jadi Yesus kenapa harus lahir di kandang domba, bukan di bawah pohon kurma ya? Yesus tidak lahir di bawah pohon kurma. Ngapain lahir di bawah pohon kurma? Untuk apa tujuannya nggak ada yang tahu. Tapi Yesus lahir di kandang domba untuk menggenapi nubuatan bahwa pemulihan kerajaan bagi Israel terjadi. Ya, jadi saudara, di perjanjian lama ya, Allah menubuatkan bahwa pemerintahan Daud itu, kerajaan Daud itu akan selama-lamanya. Tapi apa yang terjadi ya setelah Salomo? Setelah Salomo, kerajaan itu terbelah dua. Ya, Rehabeam ke selatan, Yerobeam ke utara. Ya, yang ke utara ini 10 suku. Yang ke selatan ini cuma 2 suku. Ya, suku Yehuda dan suku Benyamin ya, yang terkecil saudara. Ya, suku Yehuda dan suku Benyamin. Nah, jadi selepas itu saudara, 2 kerajaan ini habis. Yang satu terbuang ke Asyur, yang satu terbuang ke Babel. Nah, masa Nabi Mika melayani, mereka sedang ada dalam pembuangan. Ya, tidak ada bait Allah, mereka beribadah di bawah pohon. Tidak ada bait Allah saudara ya. Bait Allah yang dibangun Salomo menjadi kebanggaan mereka, tidak ada. Maka muncullah nubuatan ini bahwa ya, hai menara kawanan domba, pemulihan kerajaan akan terjadi di Yerusalem. Nah, Yesus raja di atas segala raja, pemerintahan Daud dipulihkan lewat hadirnya Yesus Kristus karena kerajaannya selama-lamanya. Dan Yesus lahir di sini ada istilah menara kawanan domba atau bahasa Ibraninya Migdal Eder ya. Ini bukan kandang domba sembarangan saudara, ini bukan tempat peternakan domba sembarangan. Ini tempat peternakan domba, di mana domba-dombanya itu dipersiapkan sebagai domba untuk korban di bait Allah. Ya, karena dari lokasi tempat Yesus lahir ini di Migdal Eder ini ke bait Allah itu sekitar 6 km, cuma dekat. Ya, jadi apa ya? Jadi orang kalau datang ke Yerusalem mau bawa kurban ya, kurban penghapus salah, itu ambil dombanya dari sini. Dan Yesus lahir di situ, menunjukkan maksud dan tujuan kelahirannya. Bahwa Yesus lahir dalam kesederhanaannya. Dia rela mengosongkan dirinya sedemikian rupa. Dia merendahkan dirinya sedemikian rupa. Dia lahir bukan dalam segala kebesaran. Dia lahir di palungan, ya, dibungkus dengan lampin. Lampin itu ya bungkus untuk binatang baru lahir. Ya, kalau barangkali kita pakai bahasa sehari-hari di rumah kita ya, kalau bahasa Jawanya bilang barangkali kain gombal. Ya, kalau bahasa Jawanya. Kalau kita orang sini bilang kain tarapu, kain yang bukan kayak anak-anak lahir ya. Tapi kain yang dipakai untuk bungkus hewan. Itulah yang dibungkuskan kepada Yesus dan Yesus dibaringkan di palungan. Jadi Yesus lahir di kandang domba bukan tanpa maksud. Tapi itu menunjukkan maksud Allah hadir ke dalam dunia ini untuk menebus manusia dari segala dosa. Makanya Yesus disebut anak domba Allah. Ya, buat Aris BMG, teman-teman dari seberang sana lebih bagus kalian buka hati, buka pikiran dan belajar saja. Masalah keyakinan itu masing-masing ya.
Anda mau percaya atau tidak percaya silakan. Tapi lebih baik Anda terbuka wawasan ilmu, ya, karena di Quran sendiri menyatakan bahwa Yesus itu lahir, ya. Tapi kalian itu kan lahirnya di bawah pohon kurma, nggak tahu maksudnya apa tuh lahir di bawah pohon kurma. Tapi kalau di Alkitab itu jelas ya, Yesus lahir di kandang domba untuk menyatakan maksud dan tujuannya sebagai penebus dosa manusia. Jadi di kandang domba ini kita kan pikirannya sekarang ini, wah kandang domba hina sekali. Tapi mereka nggak tahu kandang domba mana yang Yesus lahir. Kandang domba, ya, tempat Yesus lahir ini kandang domba istimewa. Ya, domba yang dibersihkan, yang dijaga kemulusannya, ya. Karena domba yang dipersembahkan di Bait Allah tidak boleh ada cacat celah sedikit pun. Makanya ya perlu gembala-gembala yang berjaga-jaga di sana. Jadi gembala-gembala yang ada ini gembala-gembala yang menjaga ternak, ya, menjaga domba-domba yang siap dipakai untuk kurban di Bait Allah. Jadi ya seperti itu ya. Jadi kenapa Yesus harus lahir di kandang domba? Semoga saudara sudah mendapat penjelasan yang baik ya. Yesus lahir di kandang domba, bukan sembarang kandang saudara, tapi kandang di mana para domba-domba yang diternak di sana adalah domba-domba yang dipakai untuk kurban penghapusan salah atau kurban pendamaian, kurban pengampunan dosa, ya, di Bait Allah. Jadi saudara-saudara, Allah berinkarnasi menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Ini bagi Allah tidak ada yang mustahil ya. Di sini kita sudah melihat di pasal 1 ya. Di ayat 37, pasal 1 ayat 37, Maria mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau Allah jadi manusia emangnya nggak bisa? Ya bisa. Ya. Jangan katakan wah Allah bisa jadi apa saja, dia maha kuasa, tapi nggak boleh jadi manusia. Ya siapa yang bilang? Sejak kapan kita boleh mencampuri urusan Allah? Emang siapa kita? Gitu kan? Manusia. Jadi begini saudara ya. Dalam perkara rohani, dalam perkara supranatural, Allah tidak butuh logika manusia. Jadi segala sesuatu nggak perlu harus logika, ya, nggak perlu harus logika. Kenapa? Karena logika Allah beda dengan logika kita. Ya, logikanya Tuhan beda dengan logika kita. Pikiran-pikiran Tuhan beda dengan pikiran kita. Pikiran Allah itu tak terselami oleh pikiran kita. Ya jangankan Allah, kamu aja sama suamimu atau sama istrimu kamu pasti bingung. Pikiran suamimu seperti apa, pikiran istrimu seperti apa, kamu pasti bingung saudara ya. Sesama manusia aja. Betul enggak? Apalagi kita udah bicara pikiran Allah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi Yesus lahir di kandang domba. Bagi kita manusia modern, kita menganggapnya sebagai hina. Tapi Yesus lahir bukan di sembarang kandang domba. Yesus lahir di tempat domba-domba ya. Domba-domba yang dipersiapkan untuk dipersembahkan sebagai kurban penghapus dosa. Di zaman perjanjian lama ya. Makanya Yohanes Pembaptis menyebut Yesus, lihatlah anak domba Allah. Yesus disebut anak domba Allah karena dia datang sebagai kurban penebus dosa bagi semua umat. Ya, jadi rencana Allah berjalan melalui peristiwa fakta dalam sejarah manusia. Ini keunikan iman Kristen. Iman Kristen tidak didasarkan pada kisah-kisah dongeng atau cerita-cerita rakyat atau legenda-legenda, mitos-mitos. Enggak, saudara. Iman Kristen didasarkan pada peristiwa fakta sejarah di mana Allah menyatakan
dirinya. Makanya kalau saudara baca Alkitab ya, mulai dari kisah-kisah Musa, kisah-kisah mana, semua itu ada dalam sejarahnya, bisa diketemukan secara arkeolog ya, dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya. Dan di sini juga kita belajar di sini bahwa Allah merendahkan diri sedemikian rupa. Ya, seperti di Filipi pasal 2. Allah mengosongkan dirinya. Yesus mengosongkan dirinya untuk menjadi manusia, ya. Menjadi manusia, bukan manusia yang kaya raya, manusia yang sederhana. Ya, bukan cuma itu saudara. Dia harus turun lagi, mati di atas kayu salib. Mati sebagai ya orang yang dikatakan kalau mati di atas kayu salib itu orang yang terkutuk. Yesus rela memikul segala kutuk kita untuk ya menebus kita dari segala dosa. Wah, ini luar biasa. Oke ya, ini luar biasa. Puji Tuhan. Oke, kalau saudara ada pertanyaan diskusi boleh ya, silakan saudara bertanya soal peristiwa kelahiran Yesus Kristus ini. Nah, kita melihat kabar kesukaan yang luar biasa bahwa kelahiran Yesus dikumandangkan ya, oleh para malaikat di sini ya. Malaikat Tuhan datang kepada para gembala yang berjaga-jaga di padang ya. Para gembala yang berjaga-jaga di area kandangnya tempat Yesus lahir. Ya, jadi ini menara kawanan, ini tempat peternakan, bukan tempat peternakan yang kecil, tempat peternakan yang besar. Ya, Migdal Eder. Di sini dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Para gembala-gembala ya, para gembala ini saudara zaman itu ya, secara ekonomi mereka mapan ya, karena mereka punya usaha, punya bisnis. Tapi gembala zaman itu secara sosial dianggap kaum marginal ya, dibandingkan dengan Farisi, Saduki, ahli Taurat. Jadi para gembala dianggap sebagai secara sosial ya kaum marginal saudara, orang-orang terpinggirkan karena profesi mereka. Tapi secara keuangan mereka bukan nggak punya uang, mereka ada usahanya ya, karena mereka beternak saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kelahiran Yesus Kristus itu dikumandangkan dari surga. Kabar kesukaan. Makanya ya, Yesus itulah Injil. Ya, Injil itu artinya apa sih? Euangelion. Injil itu artinya kabar kesukaan atau kabar baik. Kabar baik itu ada banyak saudara. Ya, misalnya Nuawitea ini. Nuawitea dengar tetangga bilang, oh Pak Nuawi dapat kabar baik ini dari bank, misalnya Bank BRI dapat undian mobil, ya itu kan kabar baik ya toh. Atau orang tuamu sudah sembuh keluar dari rumah sakit, itu kabar baik sudah. Jadi kabar baik ada banyak. Nah, Yesus, kabar baik yang dari surga itu cuma satu, yaitu Yesus ya. Kabar baik yang lain itu banyak saudara, tapi yang dari surga cuma Yesus. Makanya Yesus itu Injil itu sendiri, firman Allah yang jadi manusia ya, firman Allah yang jadi manusia, yang datang untuk menyelamatkan. Dan ini menariknya Yesus Kristus ya, sejak lahirnya sampai mati dan bangkitnya naik ke surga, itu selalu publik saudara, disaksikan secara publik ya, kelahirannya saudara. Gembala-gembala datang lihat ya, orang-orang Majus datang lihat, saudara-saudara, datang membawa persembahan, mereka sujud menyembah kepada dia. Luar biasa saudara ya. Jadi ini
pengalaman supranatural dari para gembala-gembala ya. Jadi waktu Lukas menulis ini, kebanyakan dari saksi mata itu masih hidup. Jadi dia pergi tanya kepada mereka. Seperti itu ya. Dengan ilham Roh Kudus dia menulisnya. Nah, jadi yang lahir ini kabar kesukaan bagi seluruh dunia. Makanya Yesus adalah bukti rahmat Allah bagi semua umat ya. Bukti kasih Allah. Ya, katanya kasih, katanya cinta. Buktinya apa? Betul nggak? Kalau suami istri sering bilang gitu kan, kalau orang lagi pacaran bilang gitu, kamu mengasihi, mencintai, buktinya apa ya? Jadi kasih itu harus ada buktinya. Ya, kasih itu harus ada buktinya. Dan Allah itu maha kasih, dia membuktikan dengan lahirnya Yesus Kristus. Luar biasa ya. Gembala-gembala ini kaum marginal zaman itu saudara ya. Allah memilih mereka sebagai penerima kabar baik, kabar kelahiran Kristus. Jadi tidak ada golongan bawah, golongan atas di hadapan Allah ya, semua sama. Tuhan mau mengangkat derajat dari para gembala ini. Jadi malaikat menyampaikan kabar sukacita ini secara universal. Menyatakan bahwa Yesus juru selamat. Ya, Yesus juru selamat manusia. Ini ya, makanya keselamatan Yesus Kristus itu bukan cuma untuk suku tertentu, orang tertentu, tapi semua orang. Saudara ya, semua orang yang mau percaya. Kita melihat bahwa gembala-gembala ini waktu mendapat kabar dari para malaikat ya, mereka terkejut ya. Pasti kita juga akan terkejut kalau mengalami pengalaman roh begini ya, pengalaman supranatural seperti ini. Tapi yang kita perlu lihat dari para gembala ini saudara, mereka menunjukkan iman dan ketaatan mereka. Ya, responnya cepat saudara. Mereka memuji Allah setelah mereka datang bertemu dengan bayi Yesus yang lahir. Ya, jadi langsung mereka pergi saudara ya. Mereka melihat ya. Jadi setelah mereka mendapat penglihatan itu, mereka mendapat pewahyuan ya, mereka pergi langsung menyaksikan berita itu. Ini yang kita belajar dari para gembala ini. Iman yang sejati menghasilkan tindakan. Ya, harus ada action, saudara, ada tindakan. Jadi kalau saudara dipanggil untuk bertobat, actionnya saudara putuskan untuk bertobat, datang kepada Yesus. Bukan cuma sekedar menyesal. Ya, kalau ada cuma sekedar menyesal, tidak ada pertobatan, saudara. Berapa banyak orang Kristen yang menyesal? Oh, dia tahu kelakuannya buruk, dia tahu perbuatannya penuh salah, penuh dosa, tapi cuma sampai di menyesal. Besok dia hidup lagi seperti itu. Tidak ada pertobatan yang sungguh. Ya, jadi iman menghasilkan tindakan. Itu yang kita belajar dari dari para gembala. Nah, ini terbesit di pikirannya tentang Yesus lahir tanggal 25. Ya, ini di luar sana kan muncul propaganda menurut saya ya. Karena mereka itu sama seperti waktu munculnya isu ini ya. Yesus katanya lahir tanggal 25 itu untuk merayakan hari lahirnya Dewa Matahari. Jadi Yesus perayaan Natal itu digambarkan sebagai perayaan orang Kristen Romawi yang merupakan hari lahirnya Dewa Matahari. Sebenarnya ini terbalik, saya mau kasih tahu ya, bahwa ini kelahiran Dewa Matahari ya, tanggal 25 Desember ini dipopulerkan oleh Kaisar Aurelianus ya. Domitius Lucius Aurelianus sekitar tahun 214 sampai 217 Masehi.
Ya, ini dipopulerkan oleh kaisar ini karena kaisar ini waktu dia berkuasa dia ingin menyatukan kembali Roma. Ya, dia ingin menyatukan kembali Roma dengan satu agama, dengan satu keyakinan ini, yaitu merayakan Sol Invictus, menyembah dewa matahari. Nah, jadi ancaman yang terbesar dari pemerintahan Aurelianus ini, saudara, yaitu apa? Kekristenan mulai merambah. Ya, jadi populasi kekristenan sebelum Konstantin abad ketiga, ya, tahun 300-an sekian, ditetapkan sebagai agama negara Romawi. Tahun sebelumnya kekristenan itu sudah merambah kemana-mana, saudara, ya. Istilahnya bagaikan bom atom itu sudah pecah kemana-mana. Makanya Aurelianus untuk menekan populasi kekristenan di Kekaisaran Roma, ya, karena Kekaisaran Roma itu besar sekali, ya, hampir seluruh Eropa sekarang ini termasuk dalam Kekaisaran Roma, ya. Jadi Inggris, Perancis, Italia semua masuk dalam Kekaisaran Roma, ya, sampai ke Turki. Jadi dia ingin menyatukan Kekaisaran Roma, saudara, dengan menggalakkan menyembah dewa matahari. Dan satu-satunya perlawanan yang harus dia lawan adalah kekristenan. Kekristenan, ya, mereka merayakan 25 Desember lahirnya Yesus Kristus. Lahirnya Yesus Kristus, saudara-saudara, ya. Makanya Kaisar Aurelianus ini menetapkan tanggal 25 Desember merayakan Sol Invictus untuk menandingi kekristenan. Ya, sekarang ini kalau kita orang Kristen nggak dalami, ya, nggak cari tahu, belajar sejarahnya, ya, kita akan terbawa-bawa oleh narasi-narasi yang mengatakan bahwa nggak peduli tanggal berapa Yesus lahir, yang penting Yesus lahir. Saudara, Yesus lahir tanggal 25 itu ada hitungannya sendiri, saudara. Ya. Justru yang benar, ya, lebih dekat kepada budayanya, yaitu Yesus lahir tanggal 25 Desember persis hari raya. Sampai sekarang, ya, orang Yahudi merayakan Hanukkah. Hanukkah, hari raya terang, hari raya lampu. Nah, ini punya storynya sendiri, saudara. Hari raya lampu, ya, di mana di masa 400 tahun itu, masa kegelapan itu antara Maleakhi dan Matius itu. Di situ muncul banyak hal dalam sejarah, ya. Alexander Agung berkuasa, saudara, menaklukkan daerah-daerah kekuasaannya. Dan setelah dia mati, ya, Alexander Agung juga mati muda, saudara, mati karena sakit malaria. 4 jenderalnya berkuasa dan mereka membagi daerah kekuasaan dari Alexander Agung, saudara. Dan Seleucus Epiphanes, salah satu penguasa, ya, yang berkuasa di daerah sana, ya, di Mesir, berkuasa sampai di area Israel. Dia masuk di Bait Allah. Ya, dia masuk di Bait Allah dan dia potong babi di Bait Allah. Maka terjadi peperangan di sana, saudara, dan ada mujizat lampu, saudara, di mana lampu itu, ya, selama 8 hari menyala walaupun sudah tidak ada minyaknya. Ya, makanya mengenang peristiwa itu, saudara, ya, orang-orang Makabe mengalahkan Seleucus Epiphanes ini, membersihkan kembali Bait Allah, ya, tempat suci. Dengan menyalanya lampu ini, mereka merayakan hari raya lampu, ya. Sampai sekarang ini, saudara, boleh cek hari raya Hanukkah. Jadi kalau di Israel 25 Desember orang Kristen merayakan Natal, orang Farisi, orang Yahudi sana merayakan hari raya Hanukkah. Hari raya terang. Yesus lahir di tanggal ini, saudara, menandakan terang dari surga datang ke dunia. Ya, bukan kepada seperti yang dituduhkan lahir dewanya matahari, saudara. Nah, jadi kita orang Kristen juga harus punya jawaban atas ini. Oke, ya, jadi Yesus lahir tanggal
25 Desember itu bukan untuk bukan adopsi dari dewa matahari sana yang populerkan oleh Aurelianus, tapi justru sebaliknya. Semoga ini mendapat wawasan juga buat teman-teman murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, sehingga kalau membaca artikel-artikel atau video-video yang muncul di HP kita udah tahu bahwa itu konspirasi. Kalau sekarang ini dari teman-teman dari seberang sana, mereka itu seolah-olah ternyata Yesus lahir untuk tanggal 25 itu perayaan lahirnya Dewa Matahari. Padahal itu sebaliknya, sejarahnya itu terbalik sudah. Justru Aurelianus menetapkan 25 Desember itu merayakan hari lahirnya Dewa Matahari untuk menekan populasi kekristenan di daerah kekuasaannya. Luar biasa ya. Semoga jadi wawasan buat kita. Nah, kita melihat Yesus disunat pada hari yang ke-8. Jadi ini menarik saudara. Waktu-waktu di dunia ini dihitung dari Yesus Kristus. Makanya kita ada istilah, kalau bahasa Inggris jelas before Christ, after Christ. Sebelum Kristus, sesudah Kristus. Kalau kita di Indonesia disamarkan, sebelum Masehi, sesudah Masehi. Kalau di Indonesia disamarkan. Nah, tahun dimulai dari tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari itu tanggal Yesus disunat. Tanggal Yesus disunat, saudara-saudara. Wah, luar biasa. Jadi kita melihat Yesus disunat pada hari yang ke-8. Jadi tanggal 25, hari ke-8-nya tanggal 1 Januari Yesus disunat, saudara-saudara. Dan itu menjadi penanggalan kita sekarang ini. Dan kita melihat nama Yesus. Yesus artinya Allah adalah penyelamat, atau Yahweh adalah penyelamat. Jadi Tuhan adalah penyelamat. Dari namanya aja sudah ketahuan jelas maksud dan tujuannya datang ke dunia ini. Saudara-saudara, kita melihat bahwa Maria dan Yusuf mentaati aturan-aturan Taurat. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang saleh. Bukan orang sembarangan. Mereka orang yang taat dengan perintah firman Allah. Mereka adalah orang yang taat dengan perintah firman Allah. Nah, kita melihat di sini ada yang menarik ketika Yesus dibawa ke bait Allah, dia berjumpa orang-orang datang kepadanya, dan datang seorang yang bernama Simeon. Nah, orang ini dikatakan seperti ini adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, dia yang diurapi Tuhan. Jadi waktu Yesus dibawa ke bait Allah, disunat dan dipersembahkannya, diserahkan. Kayak kita di gereja kita sekarang ini kan ada penyerahan anak Jadi waktu Yesus dibawa, Simeon ini yang penuh dengan Roh Kudus, dia punya pengalaman tersendiri bahwa dia tidak akan mati sebelum bertemu Mesias. Jadi ada yang menghitung umur dari Simeon ini lewat berbagai penelitian kajian. Kira-kira waktu dia jumpa dengan Yesus itu sekitar umur 125 tahun. Jadi dia dari zaman perjanjian lama masuk ke dalam zaman perjanjian baru Dia menyaksikan Yesus, dan waktu dia menyaksikan Yesus dibawa di bait Allah, di sini dikatakan ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi.
dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Jadi Simeon ya dipenuhi Roh Kudus mengidentifikasikan bahwa Yesus sebagai keselamatan bagi semua umat. Dia sudah berkata, ya, saatnya saya pergi. Artinya dia sudah boleh kembali ke rumah Bapa karena dia sudah melihat penggenapan nubuatan lahirnya Mesias. Dia yang diurapi. Ya. Jadi kehadiran Simeon di sini menggenapi, ya, menandakan penggenapan harapan mesianik, ya. Jadi zaman itu orang-orang menantikan Mesias, menantikan pembebas. Menantikan pembebas, saudara-saudara. Orang-orang yang melepaskan mereka. Ya. Orang-orang yang dimana waktu pembebas ini datang, saudara, kedamaian terjadi, ketenangan terjadi. Ya, seperti nubuatan di dalam kitab Yesaya, ya, di mana harimau akan bermain dengan rusa, dengan domba dan sebagainya. Nah, memang ini kita akan masuk dalam kalau kita mendalaminya, yaitu tentang akhir zaman. Ya, bagi mereka Mesias datang itu akhir zaman. Nah, sekarang kita yang ada di tahun 2024 ini, kita melihatnya seperti apa? Yesus itulah akhir zaman. Ya, karena dia datang pada waktu itu, dia menggenapi akhir zaman di zaman itu, saudara. Nah, masalahnya bagi kita sekarang, kalau kita bilang akhir zaman, pikiran kita itu selalu tertuju ke masa depan, ya. Tertuju ke masa depan, sesuatu titik di masa yang akan datang, atau kita sering bilang kiamat. Tapi akhir zaman ternyata adalah periode waktu antara kedatangan Yesus yang pertama dan kita sekarang ini sedang menantikan penggenapannya. Ya, seperti itu, ya. Kita singgung sedikit tentang akhir zaman, ya. Demikian juga di sini kita melihat ada Hana, ya, seorang nabia yang juga menantikan keselamatan bagi Yerusalem, ya. Orang-orang yang saleh yang mengharapkan pembebas, ya, menantikan kelepasannya. Di ayat 38 di sana dikatakan, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nah, jadi sekali lagi kehadiran Simeon dan Hana ini menunjukkan bahwa kelahiran Yesus menggenapi nubuatan mesianik perjanjian lama, ya. Yesus adalah terang bagi bangsa-bangsa. Ini adalah keunikan Injil, ya, berita Injil yang datang dari surga. Yesus itu adalah Injil yang datang dari surga, kabar kesukaan yang datang dari surga. Nah, kita melihat di sini, saudara-saudara, ya, di ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Jadi setiap tahun ada perayaan Paskah, orang-orang harus mudik pulang ke Yerusalem, ya. Mereka harus berziarah ke Yerusalem. Itu tradisi orang-orang Yahudi, saudara-saudara. Nah, karena keluarga Yesus, ya, Maria, Yusuf dan Yesus, mereka adalah keluarga yang saleh, keluarga yang taat. Mereka rutin merayakan Paskah. Ya, jadi waktu ada syarah ke Yerusalem, mereka pergi bersama-sama dengan clans-clansnya, ya, dengan kelompok-kelompok keluarganya. Dan ini menarik sekali, saudara, ya. Ketika mereka pergi ke sana, ini Yesus sudah berumur 12 tahun. Ya, Yesus ditemukan di bait Allah mendiskusikan hukum dengan para ahli Taurat dan menunjukkan hikmatnya yang luar biasa. Dia diam di bait Allah, ya, di mana dia katakan rumah Bapakku
ya, aku harus berdiam di dalam rumah Bapakku. Orang tuanya mencarinya, ya, ketika mereka jalan pulang 3 hari ya, mereka mencari dia. Ternyata dia ada di bait Allah. Ya, di sini kita melihat ya pernyataan Yesus, aku harus ada di rumah Bapakku, menegaskan kesadarannya dan identitasnya dan misinya sebagai anak Allah, ya. Yesus bertumbuh dalam hikmat, tubuh dan kasih karunia menunjukkan perkembangannya secara holistik. Yesus itu sepenuhnya ilahi, sepenuhnya insani. Makanya dia bertumbuh dengan normal, saudara. Sebagai manusia adanya. Yesus itu bukan dia menjadi manusia lalu langsung jadi dewasa, enggak, saudara. Dia menjadi manusia yang bertumbuh normal. Nah, kita melihat di sini, saudara, ya, fokus utama Yesus adalah pada kehendak Bapa, ya. Jadi kita melihat di sini ada pertanyaan, kemana Yesus umur 12 tahun sampai pada dia umur 30 tahun waktu dia mulai pelayanan. Ini kita sudah melihat bersama-sama, ya, tradisi-tradisi Yahudi, bahwa umur-umur Yahudi mereka tuh ada umur-umur sekolahnya, ya, kayak kita SD, SMP, SMA sampai kuliah seperti itu, ya. Tapi mereka itu harus belajar Taurat, ya. Rumah buku atau rumah hukum. Mereka harus belajar Taurat, saudara-saudara. Jadi kenapa tidak dicatat 12 tahun sampai 30 tahun, ya? Nanti sudah jadi kepanjangan, saudara, kalau mau catat semua. Ini aja udah tebal sekali, saudara. Orang Kristen aja jarang baca Alkitab secara rutin, ya, apalagi mau dicatat kehidupan Yesus dari 12 tahun sampai 30 tahun, ya. Tidak dicatat. Kenapa? Karena yang sudah dicatat ini sudah cukup untuk membuat kita percaya. Sudah cukup untuk membuat kita menerima pribadi Yesus yang sesungguhnya. Nah, Yesus selama umur-umur itu kemana? Yesus selama umur-umur itu dia ada dalam, ya, sesuai tradisi Yahudi, dia ada dalam pendidikan Taurat. Seperti itu, ya. Jadi itu tidak menjadi persoalan bagi kita orang Kristen. Nah, kita melihat, ya, di pasal 2 ini, saudara, kita melihat, ya, kebenaran yang boleh kita terima bahwa dalam rencana keselamatan Allah selalu menggenapi janjinya. Jadi kelahiran Yesus Kristus adalah penggenapan janji Allah untuk menghadirkan penebus, ya. Baru kita belajar di sini tentang kerendahan hati Yesus Kristus yang rela mengosongkan dirinya. Dia lahir di kandang domba, mengosongkan dirinya sedemikian rupa, ya. Makanya kita belajar kerendahan hati dari Yesus Kristus. Yang ketiga, bahwa kebenaran dari kajian kita di sini, keselamatan itu bersifat universal. Keselamatan, ya, Yesus datang untuk segala suku, bangsa, bahasa, melampaui batas-batas sosial dan budaya. Makanya salah satu bukti yang luar biasa, Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, bahkan sampai ke bahasa daerah. Supaya apa? Ya, Yesus mengerti semua bahasa. Makanya harus diterjemahkan. Dan kita belajar juga ketaatan pada perintah Allah, kepada hukum Allah, ya. Keluarga Yesus memberi teladan kesalehan dan ketaatan. Itu menjadi bagian kita. Puji Tuhan, ya, Tuhan Yesus sudah memberkati kita lewat kajian kita pada pagi hari ini. Mari kita lihat penerapan kita dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kita belajar kesederhanaan dan ketaatan. Kita belajar mewartakan Injil, dan kita belajar kita memahami panggilan dan tujuan hidup dalam kehendak Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini
Kami sudah bertekun dalam pengajaran firman Tuhan lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang sederhana. Kami baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Tuhan Yesus, kami percaya firman Tuhan menumbuhkan iman kami. Firman Tuhan membersihkan kami, baharui kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang teguh iman, kuat iman di dalam Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah. Sepanjang hari ini kami mau sambut dengan penuh sukacita iman, dengan penuh semangat, dengan penuh gairah, dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Kalau ada sahabat-sahabat yang sakit saat ini, yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, mari kita percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Di dalam nama Yesus kami sepakat, kami satu hati, kami berdoa buat setiap sahabat-sahabat yang menyaksikan pemberitaan ini, yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa, sembuh, sembuh, sembuh oleh bilur-bilur darah Yesus yang menyucikan dan menyembuhkan. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Kesembuhan, kelepasan yang daripada Tuhan terjadi. Terpujilah nama Yesus. Kami berdoa keselamatan Tuhan terjadi buat setiap anak-anak Tuhan. Pertobatan yang daripada Tuhan terjadi. Pemulihan, terobosan yang daripada Tuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, saya juga menyapa sahabat Yudi Ferdinand Huta Barat. Terima kasih. Oh, ini sesepuh ya. Kita harus hormat ya buat sahabat kita. Luar biasa ya. Mari silakan di-subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, di-follow. Terima kasih buat jempolnya dan juga terima kasih buat apresiasi bintangnya. Tuhan Yesus balas berkat. Mari kita maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle ya. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dengan cara yang sederhana. Baca Alkitab di rumah. Ya minimal 1 pasal sampai 3 pasal. Kita orang Kristen, kita percaya apa yang Yesus ajarkan. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Ya bagaimana kita praktekkannya? Mulai dari hal yang sederhana. Baca Alkitab, saudara-saudara ya. 1 pasal sampai 3 pasal. Dan kita jumpa dalam persekutuan bersama-sama di channel Pendeta Raymond Mantik. Kita ada kajian pasal per pasal, kitab per kitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Semangat, semangat, semangat. Mari kita maju bersama-sama setiap jam 8 WITA. Bersama-sama kita maju ke gerakan DLKP. Ya, Daily Life Kingdom Principle. Puji Tuhan, dan juga saya mendorong saudara-saudara untuk bergabung di dalam saluran yang saya buat ya, saluran di kanal biru ini, saluran Daily Life Kingdom Principle. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Sambut hari ini dengan semangat, dengan penuh iman. Tuhan Yesus memberkati. Semangat, semangat, semangat. Haleluya.